Risalah itu bentuk komunikasi antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada presentasi atau tidak ada target untuk bahwa supaya mereka iman semua itu tidak. Jadi gambarannya risalah ben suara Allah didengar, bahwa aturannya Allah harus didengar. In alaika illal balagh, bahwa aturan Allah itu harus napa? Didengar. Mulane kesunatane para ulama, para pakar, para intelektual harus ngomong terus. Kebenaran meskipun nggak dilakukan itu harus diomongkan terus. Sekali kebenaran didiamkan, entah itu atas nama liberalisasi atau demokrasi, maka Allah akan mencabut barokatul ardi dan pasti akan terjadi prahara besar, pasti terjadi kiamat. Dan itu naudzubillah min syarri napa? Kebenaran itu harus diomongkan terus. Kita harus ngomong terus. Saya itu pernah debat kusir sama seorang profesor, pernah debat kusir sama seorang kiai yang tawadhu. Saya bilang gini, seorang ulama itu dono unsur premane, kudu ngomong terus kebenaran. Wes ora ono wong ngandel lah, pokoke ngomong terus. Ora perlu ono wong ngandel, wes keliru lah pokoke ngomong. Begini, saya punya hadis sahih dari riwayatnya Imam Ahmad. Inna Allaha ta'ala la yanzi'a barakatal ardi hatta la yuqala fil ardi lizalim antaz zalim. Allah tidak akan mencabut barokatul ardi sampai di bumi tidak dikatakan pada orang zalim antaz zalim. Sekarang begini misalnya, contoh paling mudah yang kita mendapat berkah. Contoh paling mudah kita mendapat berkah dari contoh ini. Sebetulnya atas nama etika Jawa, etika Jawa. Kita nanti tonggo lonte, iku sawangane secara etika wis urusane dewi-dewi. Ora usah mbok omongno iku lonte, sundel, sembah kono. Tapi barokahnya kebenaran bahwa orang nakal harus kita katakan sundel lonte. Itu kelontean dan kesundelan akan tabu terus selama orang masih ngomong untuk lonte itu sundel, untuk orang BTS itu lonte atau sundel. Artinya apa? Orang masih jijik atau merendahkan derajat mereka yang berprofesi sebagai lonte atau sundel. Dan ini baik bagi agama, bagi keberlangsungan moral, karena masih ada yang menjijikkan proses-proses yang salah. Meskipun kita sebagai ulama, sebagai tokoh masyarakat, tentu mereka kita kasih ruang taubat, juga kita kasih hak-hak sebagai martabat, sebagai manusia. Tapi kita tetap akan bilang bahwa itu namanya lonte, sundel atau apa. Ini rungokno tenan. Sehingga apa? Dengan posisi masyarakat yang merendahkan derajat atau yang berprofesi lonte, orang inginnya itu dagang secara baik-baik, orang inginnya jadi PNS secara baik-baik, orang inginnya dapat uang lewat ternak secara baik-baik, karena mereka tidak mau resiko ngambil profesi cari uang yang resiko dihujat masyarakat. Baik. Bayangkan nanti mungkin di era anak cucu kita, orang yang lonte, yang sundel dibahasakan itu hak asasi. Sehingga orang mungkin generasi anak cucu kita sudah tidak ada istilah lonte sundel. Setiap perilaku sosial dianggap hak asasi. Dan itu awal dari tidak ada agama. Awal dari tidak ada agama. Karena kemudian sing ternak ya hak asasi, sing lonte dianggap hak. Itu bahaya sekali bagi keberlangsungan agama dan moral, dan negara juga nanti repot. Artinya apa? Sebetulnya sifat-sifat anarkis masyarakat, anarkis dengan tanda kutip, anarkis terutama dalam perkataan, maling darani maling, lonte darani lonte, itu menolong agama. Karena dengan stigma, dengan pelakupan masyarakat sing jelek, perilaku ini terdianggap jijik. Dengan dianggap jijik, agama bisa jalan. Artinya bisa jalan ngeten nggih. Karena si A yang lonte itu dihujat masyarakat, yang lain-lain nggak pernah ingin cita-cita jadi lonte. Sehingga masyarakat akan, bahkan mungkin anaknya lonte sendiri, karena tahu nasib ibunya dihujat, juga bercita-cita tidak jadi nopo lonte. Coba kalau tidak mendapat hukuman dari masyarakat, ibuku begitu juga tidak ada apa-apa. Paham ya? Makanya lonte dan apa akan subur di masyarakat yang sudah tidak peduli dengan nilai-nilai ini. Misalnya di kota-kota besar atau di kawasan lonte. Karena sesama lonte saling tidak mengatakan tabu. Makanya aman. Dari itu pulau terkenang hadis riwayat Ahmad. Allah tidak mencabut barokatul ardi
sehingga orang-orang zalim tidak dikatakan antas zalim. Itu bahaya sekali kalau kita sudah tidak peduli terhadap itu. Nah, risalahnya Allah kepada Nabi Muhammad itu yang penting bahwa benar dikatakan benar, salah dikatakan salah. Tidak harus gol, tidak harus apa? Gol. Misalnya begini, saya sebagai ulama akan ngomong terus kalau riba itu haram, bunga bank itu haram. Meskipun pakar-pakar ekonomi, pakar perbankan akan mengatakan hil sing mustahil, sebuah sistem keuangan tanpa nopo, bunga, tanpa bank, itu muhal. Tapi kita sebagai ulama harus ngomong terus, riba itu haram. Saya tuh pernah ketemu sama orang yang membidangi perbankan. Pak Bahak, saya akan ngomong terus kalau bunga itu penting, karena itu harga mati dalam sistem perbankan. Ya saya bilang, saya akan ngomong terus kalau riba itu haram sebagai konsekuensi bahwa ulama harus mengatakan kalau riba itu haram. Tapi kan gak realistis, ekonomi itu tidak jalan kalau tidak ada riba. Ya saya bilang kemelaratan itu akan jalan terus selagi yang kaya masih menghisap yang miskin. Ya itu memang saya akui akibatnya ya begitu ya, ya sama artinya ya. Tapi kita akan menjadi bodoh ketika pakar-pakar ekonomi mengatakan tidak ada bunga maka tidak ada perbankan, ekonomi macet. Kita seakan-akan bodoh dan kalah. Sebetulnya mereka yang ngerti kok dengan sistem bunga maka akan terus terjadi penghisapan yang kuat sama yang miskin. Saman baca tek-tek pidato direktur-direktur IMF itu sering mengakui harus ada perubahan sistem keuangan dunia. Tetap ada yang salah. Karena berkali-kali IMF itu kalau jadi dokternya negara yang kolek tambah parah. Tapi kenapa kita selalu ngaku apakah? Makanya kalau setuju wonten riwayat hadis dan ini sahih, idza dzaharatil fitanu wal bid'ah falyudhiril alim ilmahu. Ketika ada fitnah, ada bid'ah, orang alim sementing ngetokno ngalime, ora malah tawaduk muni kula mboten derek-derek mboten. Falyudhiril alim ilmahu. Orang alim harus menunjukkan kealimannya. Sing alim kudu ngaku ngalim. Paham? Aja sing alim ngaku bodoh. Bahaya. Tawaduk sing bahaya nggih. Falyudhiril alim ilmu, sing alim kudu ngaku ngalim. Kalau tidak, wa illa fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi asma. Itu akan dekat laknat. Karena kalau kebenaran tidak diomongkan, maka nilai masyarakat pasti kacau. Pasti napa? Kacau. Misalnya begini ya, niki contoh dan peringatan sekaligus. Contoh dan peringatan. Wong-wong sing derek toreko, sing derek ngaji kula teng mriki, kudu tunjukno bahwa kita lebih bahagia. Haram ke melok toreko nek ijek kesak-kesik, ijek mesombat-sambat ra di dhuwit. Dosa gedhe. Elek-eleki toreko. Kowe sing ngaji ning kene kok ora iso seneng yo haram. Elek-eleki wong ngaji. Kula dadi kiai mergo ora entuk gaji tetap kok susah, iku haram. Elek-eleki kiai. Kenapa saya mengatakan demikian? Begini masalahnya, seperti tadi yang dikatakan MC saya berkali-kali ngomong. Orang di kafe cari hiburan itu biar seneng. Orang main gitar di jalan-jalan biar asik. Kebenaran akan kalah saat pelaku kebenaran tidak pernah asik. Sementara pelaku kebatilan enjoy-enjoy saja. Akan menjadi trauma sosial ini. Nanti orang-orang seneng kebatilan, loh aku ning kafe enjoy, kowe melok toreko untuk apa? Harusnya kamu bisa jawab, aku yang tok asik. Basiku mbek kowe basik endi? Sebab itu orang-orang toreko, orang-orang soleh itu dididik ala bi dzikrillah ya tatmainnul qulub. Kalau hati mereka bisa tenang pakai gitar, pakai hiburan, kenapa hati kita tidak tenang saat ingat Allah Subhanahu wa taala? Maka susah itu bagian dari keharaman. Termasuk sesuatu sing dinauzubillahi kanjeng Nabi. Setingkat kekafiran, kemusyrikan dan kemaksiatan. Termasuk susah juga haram. Haram. Nabi itu inna aktsara ma bihi ma yasta'idzu bihi Rasulullah Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasali wal husni. Jadi susah termasuk tersangka. Sesuatu yang ista'adza minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya minta dilindungi dari rasa takut, malas dan rasa apa? Gelisah. Susah kriminal. Piye wae santri mari gak menarik di mata masyarakat. Kiai juga profesi yang tidak menarik cara masyarakat. Masalah pelakunya kita gak enjoy. Kukar kukur gak jelas.
Angger ketemu tamu PNS enak ngono jenengan gajine tetap. Kula mboten jelas. Kula mangani wak pitik beda ana manakipan kan siapa yang ingin berprofesi yang nasib percontohannya kayak itu kan. Lho kula nu termasuk kiai sing ora tau susah niku akeh sing gawok. Gus jenengan dadi kiai pewe detong penang. Kula nu malah walian banyak guru-guru yang sowan saya padahal PNS. Gus kula penayem kok jenengan padahal mereka digaji tetap lho PNS. Niku sowan kula kepen ayem kaya kula. Saiki walian kiai penayem kaya napa? PNS. Enak jenengan Pak PNS gaji tetap. Nah kula niku mboten tetap ngenteni wong mati. Kalau kula udah cerita, bapaknya niku mudin itu tukang rumah wong mati. Anaknya mondok teko. Angger teko tak mondok agak tidur. Itu nggak menjaluk duit, ora ono wong mati. Bagaimana profesi kayak ini bisa menarik? Wong di rezeki ngenteni wong mati. Mangani wak pitik ngenteni wong manaki. Bagaimana profesi kayak ini bisa menarik? Wis ngono secara fisik ya klunak-klunuk kukar-kukur. Nah ana pegawai negeri jenengan ngoten enak apa untuk gaji tetap. Kula dadi kiai gajine gak tetap. Saya itu tidak pernah. Itu menurut saya itu haram besar, dosa. Kula sering didolani guru SD, guru SMP PNS. Resep urip ayam apa Pak? Dadi ayam saya gampang dadi kiai. Tapi kiai penghasilannya kan gak tetap. Jadi sapa? Sing gak tetap apa penghasilan, rezeki pengiran tetap. Oh malah goblok kamu. Rezekimu ngenteni tiap bulan. Rezekiku gak tetep kok saking sering gak tiap bulan. Aku kadang untuk rezeki tiap dino. Pinter. Berarti sampe nak sering di duit. Malah goblok meneh daran rezeki mesti duit malah goblok meneh. Rezeki ora mesti duwe, sehat ya rezeki, seneng ya rezeki. Iku malah dadi bodoh meneh. Daran rezeki mesti napa? Duwe. Iku penyempitan ilmiah. Nek wong intelek ciri utamane ora goblok kamu. Termasuk goblok daran rezeki mesti napa? Duwe. Berarti enak gak jadi kiai, enak banget. Jadi jelas. Eling lho nggih, termasuk susah iku ista'adza minhu Rasulullah. Inni a'udzubika minal jubni wal kasal wal hazan. Susah. Termasuk masalah utama umat Islam sekarang, kenapa tidak bisa kompetisi? Karena mental susahnya itu menghantui. Bagaimana orang bisa kompetisi aman-aman susah kukar-kukur? Tidak bisa. Orang bisa kompetisi itu kalau fresh, kalau dalam keadaan sigap, berlapang dada. Nabi ku iso hebat. Itu termasuk rumusnya Sito. Alam nasroh lakanapa sodrok. Karena berhati lapang. Sementara problemnya wong soleh teng Indonesia, angger wong soleh itu identik mbek klunak-klunuk, kukar-kukur, sumpek. Paham? Dan itu dirasa tidak dosa. Mergo nyongkone dosa mu zina, mateni wong dan sebenarnya itu bagian dari dosa. Salah. Saya punya banyak ayat tentang ini. Misalnya ngeten. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma'. Wong Islam kudu yakin, nak wis dikai fadhole Allah, rahmati Allah kudu seneng. Wong nak wis iso seneng luwih hebat timbang liyane. Tapi kita seneng ku masalah, mergo dibunuh oleh tomak kita. Saya seneng dadi kiai nak santrine akeh, undangane akeh. Seneng kok repot. Ngenteni santri akeh ya nak ora. Ngenteni undangan akeh ya nak ora. Nak cara hikam mulai ngajari gampang. In aratta antas ta'izza bi izin la yafna ya fala tasta'izza bi izin sing yafna. Kalau kamu ingin punya harkat yang tinggi dengan derajat yang tidak pernah lapuk, tidak pernah hilang, maka kamu jangan merasa terhormat oleh sesuatu yang mudah hilang. Misalnya kados kula wonten kiai, nganti saiki nggih pengaruh. Tapi kula mboten bodoh, kula ora ngarah seneng perkara sing ngaji akeh, seneng mbek sampean-sampean ora jelas-jelas mboten ngarah. Karena ini sesuatu yang bisa hilang. Bisa nopo? Hilang. Saya ngaji di sini seneng karena saya melaksanakan perintah Allah. Perintahnya Allah pada ulama disuruh ngajar. Saya ngajar berarti sedang dalam posisi perintah Allah. Dan saya pasti senang karena dalam bingkai perintah Allah Subhanahu wa taala. Titik. Dan itu senang yang abadi. Sehingga yang ngaji 10 ya saya enjoy, yang ngaji 5 ya enjoy, 2 ya enjoy.
karena sama-sama dalam bingkai perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesenangan saya akan abadi. Jika kamu ingin luhur dengan sesuatu yang tidak hilang, maka jangan luhur dengan sesuatu yang bisa hilang. Misalnya bergantung senangnya manusia, bergantung rezeki, bergantung uang, itu sesuatu yang mudah apa? Hilang. Kalau nanti tangleti, misalnya jenengan terus jatuh, orang sing seneng jenengan, orang sing hormat be jenengan. Jatuh kuning, dia atau jatuh paling banter wong ra seneng. Gampang toh. Nek ijek murid yo ngak ngibadahe mulang, nek gak murid ibadahe sabar gampang toh. Allah ora kurangan stok cara ibadah. Kena di dhuwit ngamalem yo infak, nek gak di dhuwit ngamalem sabar gampang. Artinya saat kita mulang yo fi amrillah dalam perintah Allah, saat kita karena ada alim juga tidak punya pengaruh, sabar ya dalam perintah Allah. Ojo sampai kowe kriminal terus. Pas mulang santrine akeh niat riya, pas ra di santri drengki, lha iku sempurna elek. Mu pas mulang ora bener niat riya, pas dhewean jebule drengki, itu elek-elek wong. Nah, kalau orang sudah punya mental demikian, itu bener-bener ma anzalna alaikal qur'ana apa litasqa. Bahwa resep Al-Qur'an Al-Karim itu tidak resep sing membahayakan, tidak resep yang membawa cilaka.